Selamat sore teman-teman. Akhir pekan lalu kami sempat berkunjung ke rumah Lasio Saipuddin atau yang akrab disapa Mbah Lasio di Dusun Ponggok, Sidomulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ketika kami tiba di rumah Mbah Lasio yang dijuluki Profesor Pisang ini, suasana rumahnya berbeda dengan warga sekitarnya. Di pekarangannya banyak terdapat ratusan bahkan ribuan bibit pisang yang siap ditanam. Berbagai varietas pisang dikembangkan Mbah Lasio berawal ketika keprihatinannya pasca gempa Yogyakarta 2006 yang saat itu menimpa warga sekitar dan warga-warga lainnya di Yogyakarta. Sedikitnya lebih dari 20 varietas bibit pisang dibudidayakan di samping rumah Mbah Lasio. Misalnya jenis Raja Bulu, Raja Bagus, Kluthuk, Ambon, Barangan, Raja Kuning, Pisang Mas Kirana, dan Pisang Mas Saling Jogja. Juga ada pisang Kongo dan pisang Gading. Sementara bibit unggulan Mbah Lasio adalah pisang Raja, Ambon, Kepok, dan Raja Susu. Bibit pisang di kediaman Mbah Lasio berasal dari berbagai wilayah. Tahun berapa ya, Prof? Kalau KPND-nya belum lama. Dan Mbah Lasio sendiri kini juga menjalin kerjasama dengan sejumlah tahun 2006. 2006. Ya. Pisang yang lain. Ya. Oke. Kalau KPND petani itu berapa pisang di lama? daerah Baru 3 tahunan ini. Kalau sebelumnya jenis apa? Kepok, Purworejo, Ambon, Kojo, dengan Magelang, dan lain-lainnya. pisang tanduk, pisang koprek, pisang Raja Nangka. Nah, Prof kan pernah ke Eropa ya? Iya, ke Italia. Italia. Iya. Itu waktu itu udah ngelakuin KPND sebelum waktu ke Italia? Nek di belum, itu baru saya mau mulai. Oh gitu. Memulai. Itu bagaimana ceritanya bisa ke Italia itu? Itu yang Berikut perbincangan saya kami dengan informasikan Mbah diambil Lasio oleh Slow Food International, Ya. karena saya budidaya yang tanaman pisang itu mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lain. agen hayati, Ya, pestisida nabati, ya, dan menggunakan pupuk organik, ya. dan termasuk semuanya itu organik. Oh begitu. Sehingga dia anggap saya itu melestarikan lingkungan tanpa menggunakan kimia, sehingga Oke. produknya itu sehat dan ramah lingkungan. Jadi, Dan saya membuat pestisida maupun yang lain ini adalah dari limbah. oh baik. Ya. Nah, Prof, kan juga ada kerjasama dengan UGM ya? Iya. UGM ya? Iya. Bagaimana sejarahnya? Ceritanya bagaimana itu? Kalau dari UGM itu malah sejak lama, tahun 2002 itu saya sudah terjalin Oh begitu. hubungannya. Karena Sudah terjun di pisang juga, pisangnya belum. tapi di pertanian. Di pertanian mulai dari tanaman pajale, padi, jagung, kedelai, Oke. maupun sayur, hortikultura, dan lain-lainnya. Kalau pisang itu mulainya di pasca gempa tahun 2006 sampai tahun 2012. Itu Oh iya, baik. mulai pembelajaran, sehingga saya juga mengundang beliau dari UGM untuk memberikan materi dan sebagai narasumber di pembelajaran saya. Dan Ya. tidak hanya dari UGM, dari praktisi-praktisi dan dari dinas, mulai dari dinas provinsi. Ya. Atau bonggol yang sudah buah lalu kita ambil bonggol dikembangin. Saya ngambil yang sudah ada anaknya, kita ambil, tidak harus menunggu buah. Nah iya. Tapi yang diambil pasca keluar jantung pisang, Ya. montong tidak boleh. Oh, Itu jadi harus jantung pisang dulu. Tidak ngambil anakan, karena nanti akan mengganggu induknya mengangkat buah. Sehingga buah itu isinya bagus, setelah kita ambil anaknya, kadang-kadang menjadi kecil-kecil. Terus yang kedua, bila bisa tetap subur, nanti akan rentan terhadap roboh karena oyotnya banyak yang patah. Prof, pengertian bonggol itu
waktu awalnya ditunas itu dikembangkan, bonggolnya diambil dari beberapa akar itu atau apa anakan diambil? Saya Awalnya. 2-3 cara bisa. Ya. Tapi Yang paling sering sekarang. paling efektif adalah mengambil anak. Oh. Kalau bonggol dibongkar, terus kita ambil mata tunas namanya bibit, itu agak sulit. Karena kita kalau tidak pas dalam membentuk posisi bonggol yang disemai menjadi tunas, itu kadang-kala belum tunas sudah mati, busuk. Belum lagi cuaca ya dok ya, Iya. antara tempat sini sama tempat baru yang orang beli kan Iya, beda beda, cuacanya itu iya. bisa butuh adaptasi gitu ya Iya, biasanya. iya, Kondisi tanah juga beda kan. iya, iya. Oh karena kalau pengertian bonggol orang awam tuh Prof, itu bonggol yang sudah buah dipotong-potong kan terus diangkat. ditumbuhkan, ya kan itu jadi 8-9 itu bonggol. Iya, Nah kalau mana nih Kopendis, kalau seperti ini, Iya. seperti ini anak nih ya, iya. anak ini. Anakan. Oh yang tadi ada anak, ada Anakan. anak juga. Iya, iya. Oh, bagus. Kalau anak pasti lebih kemungkinan hidup tuh lebih Iya, lebih besar. lebih menurut Prof kan Iya. berapa 95% hidup kan? Hidup, iya. Iya kan? Kalau Gitu kan. yang mata tunas itu hampir 50% yang mati. Prof, pembeli bibit ini terjauh selama ini dari mana terjauh? Serang, Banten. Banten. Kalimantan, Sumatera belum? Kalimantan ada, tapi istilahnya saya surat supaya ngambil sendiri juga. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, boleh tahu. Warga sekitar sini sudah ikut belajar atau Prof edukasi? Belajarnya Edukasi juga ikut menanam? ikut, walaupun hanya beberapa batang itu di tempat wilayahnya masing-masing ada tanam. Belum ada yang berani misalnya setengah hektar, 1 hektar tanam itu belum berani? Kalau saya sebetulnya apabila ada sewaan sawah kas maupun pekarangan saya siap menyewa. Nah, kalau sewa tanah kas atau biasanya lungguh aparat perangkat desa ya, itu paling layak berapa tahun itu supaya ini berbuah? 5. Kalau kurang dari itu nggak masuk ya? Istilahnya masuk tapi belum, istilahnya keuntungan belum seberapa. Kalau lebih bagus ya? Lebih bagus. Kalau rumput kan ada jangka waktu panen. Kalau Iya. pisang ini sebenarnya masa berapa tahun bisa dipanen? Tahun. Sudah? 1 tahun sudah. Maksudnya yang tanaman pertama, tapi kan ada anak. Ya. Yang kedua nanti 9 bulan panen. Oh gitu. Yang ketiga Dan itu bisa terus selamanya iya, bisa kan? Bisa 5 kali mati. Oh. Dan nanti setelah 5 kali bisa diputer, dipindah tempat. Karena bonggolnya kan di situ sudah agak Busuk. jenuh ya. Jadi harus dipindah. Pindah. Dibuang aja, dibuang apa? Dibuang aja, tinggal ambil anaknya, dipindah sebelahnya. Tempat lain. Oh, tempat Sebelahnya. berbeda ya. Istilahnya kalau jarak tanam 3 meter ya 1,5 meter dari pengambilan dipindah 1,5 meter. Prof, terakhir nih. Ya. Kalau boleh tahu, mulai berkembang maksudnya mungkin awalnya kan masih ini ya. Masih kecil ya. Warga tahu tuh melalui apa? YouTube. Awalnya apakah sosial media yang lain atau bagaimana awalnya? Atau dari mulut ke mulut? Awal ya. Awalnya Oh dulu mungkin YouTube kan belum begitu ini. ada Belum begitu bisa seperti mulut sekarang. ke mulut. Ya. Saya sering diundang memberikan atau menyampaikan istilahnya materi budidayanya, dan itu meliputi karo DIY, Diliput media, banyak orang yang baca. lihat. Terus ada di tahun 2016 itu diangkat oleh CNN. Terus Oh iya, saya baca. Nah, terus banyak. sekarang di saat usaha lain lesu dok, sejak COVID ya, sejak pandemi. Iya, Ini kan termasuk tanaman, termasuk pisang kan luar biasa. iya, Dan itu dirasakan oleh Prof kan? dirasakan tapi sebentar. Tapi sekarang malah banyak pembeli. Lah ya banyak pembeli kan? Iya, karena ini adalah tanaman yang bisa sambil Karena usaha lain itu sekarang agak lesu. lesu, ya. Apalagi pegawai, karyawan, pabrik juga. Perhotelan Apalagi penerbangan, hotel, mall, semua nggak ada. Nah, terakhir nih, dok, yang tadi sudah terakhir yang kedua. Ya. Kalau sebulan itu kira yang paling banyak bisa jual berapa pohon? Pohonnya aja nggak usah disebutkan. Iya, ini kalau tiap harinya ya minimal 100. Jadi kalau 1 bulan minimal 3.000. Baik dok, terima kasih ya dok, Prof nanti supaya untuk ini saya gabungkan gambar yang lain. Ya. Mbah Lasio yang kini berusia 66 tahun ini pernah menjadi pembicara di Turin, Italia. Ia mempersaudarakan hasil karyanya kepada 60 peserta dari berbagai negara. Mbah Lasio memiliki 2 kebun, masing-masing seluas 2000 meter persegi, dan kini ditanamin pisang
Wong wingi ijo-ijo ape Pak nek basan anu wis iso ngompreo-mreo kae. Raja Bulu, Raja Bagus, Ambon, Barangan, Raja Kuning, dan lain-lain. Demikian informasi yang dapat kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Salam dari kami, dan informasi ini untuk melengkapi itu yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya. Terima kasih, selamat sore. Mas, ini jenisnya apa mas ini? Jenis nama pisangnya apa ini?